Oke baik, perkenalkan nama saya Gilbertus Febrianto Martunarko, NIM 18010600046. Kali ini saya akan menjawab soal dari UAS Biokimia kelas B. Nah, soal yang pertama adalah menjelaskan tahapan dari glukosa. Tahapan pertama dari glukosa, tahap yang pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah eksokinase. Nah, tahapan yang kedua, glukosa 6-fosfat akan dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, enzim yang digunakan adalah fosfoglukosa. Kemudian, pada tahapan yang ketiga, fruktosa 6-fosfat akan dirubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, enzim yang digunakan adalah fosfofruktokinase. Nah, di sini penggunaan digunakan ATP untuk mereaksikan fruktosa. Nah, pada tahapan yang keempat, enzim aldolase memecah menjadi 2 buah gula. Nah, di sini tahapan yang kita pakai adalah tahapan yang bagian kiri. Nah, tahapan yang bagian kiri adalah fosfoglyceraldehyde. Nah, tahapan yang berikut adalah tahapan berubah menjadi 1, bifosfat gliserat. Nah, di sini penggunaan ATP yang ketiga. Kemudian 1,3 bifosfat gliserat akan dirubah menjadi 3 fosfat gliserat. Nah, tahapan yang ke-8 akan dirubah lagi menjadi 2 fosfat gliserat. Nah, kemudian tahapan yang ke-9, 2 fosfat gliserat akan dirubah menjadi fosfofenol pirufat. Nah, yang terakhir akan menjadi asam pirufat dengan bereaksi dengan ATP. Itu adalah penjelasan saya tentang tahapan-tahapan dari glukosa. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2, yakni menjelaskan tahapan dari fotosintesis. Nah, tahapan dari fotosintesis ada 2 tahap, yakni reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang sendiri terjadi jika ada cahaya matahari dan berlangsung di dalam bagian grana. Pada reaksi terang terjadi penyerapan energi matahari oleh klorofil untuk diubah menjadi energi kimia. Energi kimia ini tersimpan dalam 2 jenis molekul berenergi tinggi, yakni ATP dan NADPH. Pada saat reaksi terang terjadi fotolisis, yakni penguraian air oleh cahaya yang menghasilkan ion hidrogen dan oksigen. Fotolisis merupakan pemasok elektron dalam reaksi terang. Nah, tahap yang berikut adalah reaksi gelap. Reaksi gelap sendiri dapat berlangsung baik pada cahaya maupun tanpa cahaya. Reaksi ini terjadi di dalam bagian stroma. Pada reaksi gelap, ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang digunakan sebagai sumber energi mereduksi karbon dioksida menjadi glukosa. Pembentukan glukosa dari karbon dioksida adalah melalui siklus Calvin-Benson. Itu adalah penjelasan saya mengenai tahapan-tahapan dari fotosintesis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dari metabolisme protein. Nah, metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dengan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Nah, asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Protein ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi sel-sel yang masih normal. Kemudian, pada metabolisme, asam amino akan melakukan pelepasan gugus amino, kemudian perubahan kerangka karbon dalam molekul asam amino. Nah, proses pelepasan gugus amino terjadi pada deaminasi dan transmisi oksidatif. Nah, deaminasi oksidatif menggunakan dehidrogenase dalam katalis.
Sedangkan jika transmisi yaitu proses katabolisme asam amino yang melibatkan gugus amino pada saat asam amino terhadap asam amino yang lain. Kemudian yang berikut, asam amino tidak dapat disimpan pada tubuh manusia jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kurangnya sumber energi lain. Tubuh manusia akan menggunakan asam amino dengan sumber energi. Yang selanjutnya, tidak seperti lemak dan karbohidrat, asam amino membutuhkan pelepasan gugus amino yang bertempat di deaminasi nitrogen alfa amino dengan asam amino. Nah, protein adalah produk yang dihasilkan adalah oleh ekspresi informasi genetik merupakan polimer asam amino yang terikat pada satu asam dalam ikatan sel hidup. Itu adalah penjelasan saya dari tahapan-tahapan metabolisme protein. Itu sekian dari jawaban saya tentang soal UAS Biokimia 2 kelas B. Sekian dari saya, terima kasih.